Candi Arjuna ya. Kenapa namanya bawah telik Candi Arjuna? Karena di dalam satu area terdiri dari beberapa bangunan candi, atau tepatnya ada 5 candi. Di antara candi yang namanya Arjuna. Nah, kenalan dulu sama candinya. Yang paling sebelah sana ada 2 candi berhadapan. Yang paling timur atau yang paling tinggi itu namanya Candi Arjuna. Kemudian depannya itu adalah Candi Semar. Kemudian sebelah sini yang kebetulan hari ini sedang dipugar candinya itu ada Candi Subadra yang sedang dipugar ya. Kemudian di sebelah sini yang tinggi ini namanya Candi Puntadewa. Kemudian satu lagi Candi Subadra yang paling banyak sebelah sini. Candi-candi ini merupakan salah satu candi yang tertua di Jawa karena dibangun pada masa Kerajaan Mataram oleh dinasti yang pertama yang masih beragama Hindu, yaitu dinasti Sanjaya pada tahun 809 Masehi. Jadi kalau dibandingkan dengan Candi Borobudur ataupun Prambanan, itu tuaan Candi Arjuna ini. Karena candi ini merupakan candi yang dibangun oleh dinasti yang pertama, Sanjaya. Kalau Borobudur itu sudah dibangun oleh dinasti yang kedua, yaitu Sailendra yang sudah beragama Buddha. Candi-candi ini ditemukan tahun 1814, namun baru digali tahun 1856. Dan ketika digali itu petunjuk nama asli candinya itu nggak ada ya sampai sekarang. Dan untuk nama Arjuna, Subadra, dan yang lainnya itu merupakan nama-nama pemberian dari masyarakat sekitar. Karena ini merupakan candi Hindu, maka masyarakat sekitar memberi nama dengan tokoh pewayangan atau tokoh Mahabharata. Kemudian banyak sekali situs candi yang ditemukan di seluruh dataran tinggi Dieng. Ada sekitar 400 sampai 500 situs yang ditemukan. Tapi tidak semuanya dalam keadaan utuh. Ada yang hanya ditemukan lingga dan yoninya. Teman-teman tahu nggak lingga dan yoni itu apa? Lingga dan yoni kalau di Cina itu yin dan yang atau lambang lambang apa? Baik dan Lambang jalan. keseimbangan gitu. Jadi kalau lingga dan yoni itu bentuknya mungkin ada yang tahu lumpang dan alunya atau alat untuk menumbuk. Seperti itu. Jadi kalau yoni itu lumpangnya atau tepatnya. Kalau lingga itu yang buat tombok. Jadi seperti itu. Kemudian situs candi yang lain yang ditemukan di dataran tinggi Dieng yang masih utuh ya. Tadi mungkin teman-teman di pintu masuk ada satu candi sendirian namanya Candi Gatot Kaca. Kemudian di sebelah sana ada satu candi namanya Candi Setiaki. Kemudian ada lagi di pintu masuk bawah itu ada satu candi namanya Candi Bima. Jadi tidak bergerombol atau tidak seperti kompleks Candi Arjuna ini ya. Kemudian kenapa di Dieng banyak sekali situs yang ditemukan? Karena dahulu Dieng adalah pusatnya agama Hindu, pusat religi. Jadi bukan pusat kerajaan, tapi pusat religi. Jadi kalau sekarang mungkin contohnya Hindu itu Bali. Tapi dahulu Dieng juga digunakan untuk pusat religi bagi umat Hindu. Kalau mungkin untuk saat ini ya ditanya Dieng masih ada nggak Hindunya gitu. Tapi jawabannya sudah tidak ada ya karena untuk saat ini mayoritasnya Muslim. Jadi sejarahnya ketika Islam masuk ke tanah Jawa dan menyebarkan Islam di Jawa dan masuk ke Dieng, orang-orang Hindu yang mau masuk Islam mereka tetap berada di Dieng. Tapi yang tidak mau masuk Islam akhirnya mereka meninggalkan Dieng. Mereka pergi kemana yang meninggalkan Dieng kira-kira? Ada yang tahu nggak? Makasih ya. Mereka pergi ke arah timur ya. Ada beberapa tempat yang dijadikan mereka untuk bermukim sampai sekarang. Jadi satu pertama itu di daerah Semarang, yaitu di Candi Gedung Songo. Yang kedua ada di Bromo atau di Teger. Yang ketiga sampai ke Bali. Nah makanya di Bali ada 2 versi Hindu, Hindu asli Bali dan Hindu Jawa. Kalau perbedaannya Hindu asli Bali itu yang ketika ada orang meninggal jenazahnya hanya ditaruh di bawah pohon kemenyan seperti di Trunyan. Mungkin ada satu teman yang pernah ke sana ya di Trunyan ya. Kemudian Hindu Jawa itu yang sudah menggunakan upacara pembakaran jenazah atau yang disebut dengan Ben. Oke, pintar semua ternyata. Jadi teman-teman sekalian, Dieng ini ada 2 kabupaten. Dieng itu ada 2 kabupaten. Ada yang namanya Dieng Wetan atau Dieng Timur dan Dieng Kulon. Dieng Wetan itu kabupatennya Wonosobo. Dieng Kulon itu kabupatennya Banjarnegara. Nah tempat kita ini saat ini sudah berada di Dieng Banjarnegara.
Kemudian nanti objek wisata Kawah Sikidang juga termasuk Dieng Banjarnegara. Namun, tempat sunrise tadi, kemudian rumah makan, kemudian Telaga Warna yang akan kita kunjungi hari ini nanti, itu merupakan objek wisata Kabupaten Wonosobo. Jadi teman-teman sekalian, di dalam satu hari teman-teman berwisata 2 kabupaten sekaligus. Mungkin sudah cukup panas ya? Sudah cukup panas, ada yang mau ditanyakan?